Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa serta harapan saya beserta semua yang mendengarkan renungan ini dimanapun, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Itulah doa saya untuk saudara pagi ini. Kita bersyukur saudaraku, kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu kita yakin dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu saudara, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon kekuatan Tuhan memimpin hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah memimpin menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini yang akan kita renungkan pada pagi ini saudara. Topik renungan kita pagi ini yaitu hormatilah siapapun yang mengasihi Anda. Siapapun yang mengasihi Anda, mereka wajib dan harus kita hormati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita karena firman Tuhan katakan pada akhir zaman ini kasih sebagian orang itu semakin dingin. Tidak persoalan apakah di tengah keluarga, apakah di tengah lingkungan, apakah di tengah persekutuan dengan gereja, kasih kebanyakan orang memang pada akhir-akhir ini sudah semakin dingin, apalagi di tengah situasi yang sulit yang kita hadapi dalam masa pandemik ini. Terkadang kita sulit untuk mewujudkan bagaimana kita saling mengasihi. Lewat renungan ini kiranya Tuhan membuka hati kita untuk mengerti bagaimana kita sepantasnya mewujudkan kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita. Mantan Presiden India, Dr. Abdul Kalam, saudara, dia pernah berkisah seperti ini, bertutur. Dia tuturkan seperti ini. Saya coba tuturkan kisah beliau ini di tengah kita pagi ini untuk menolong kita mengerti bagaimana kita sebenarnya mewujudkan kasih kita kepada sesama. Beliau katakan seperti ini. Waktu aku masih kecil, beliau katakan, ibuku memasak makanan untuk kami. Setiap hari ibu selalu menyediakan makanan untuk kami. Lalu pada suatu malam setelah ibu lelah bekerja sepanjang hari, lalu ibu saya memasak makan malam kami, dia katakan. Tetapi entah kenapa malam hari itu, mungkin karena ibu terlalu kelelahan, makan malam kami itu gosong saudara. Tetapi apa boleh buat, karena memang itulah yang bisa disuguhkan oleh ibu pada malam hari itu, terpaksa kami akan menikmati hidangan gosong itu. Ketika ibu mempersiapkan itu, menghidangkan di meja makan dan kami semua duduk bersama, dia katakan, aku memperhatikan, dia katakan, aku melihat dan memperhatikan serta menunggu apa respon, apakah ada respon negatif yang akan disampaikan oleh ayah saya tentang masakan yang gosong itu. Jadi Abdul Kalam ini menanti apakah ayahnya akan mengomentari itu secara negatif atau bagaimana. Tetapi dikatakan beliau saudara, ternyata ayah saya itu hanya tenang-tenang saja. Dan dia bisa memakan makanan itu tanpa berkomentar dan dengan lahapnya, dia katakan. Sebaliknya ayah saya hanya berkomentar, mempertanyakan saya tentang bagaimana tentang pelajaran saya di sekolah hari itu. Dia tidak berkomentar sama sekali tentang makanan gosong yang kami makan pada malam hari itu. Itu yang dikatakan oleh Abdul Kalam ini saudaraku. Memang dia katakan, ketika kami asik ngobrol satu dengan yang lainnya, ibu saya sempat mendengar bahwa ibu saya itu minta maaf kepada ayah saya karena masakannya gosong malam hari itu.
Tetapi yang tidak akan pernah aku lupakan, dia katakan, bahwa ayah saya mengatakan kepada ibu saya sambil tersenyum, dia katakan, istriku, dia katakan, sesekali aku suka makanan yang gosong seperti ini, dia katakan. Lalu ayah saya pada saat itu mencium kening ibu saya dengan tersenyum. Dan kami merasa bahagia pada saat itu, dia katakan. Luar biasa saudara. Karena merasa penasaran, ya Abdul Kalam mengatakan seperti itu. Malam sebelum tidur dia katakan, aku mencium ayahku, lalu mengucapkan kepada ayahku selamat malam. Dan pada saat itu dia katakan, aku pun bertanya kepada ayah. Apa yang ditanyakan Abdul Kalam saudara? Dia tanyakan kepada ayahnya, apakah memang benar, dia katakan, bahwa ayah memang menyukai ya makanan yang gosong seperti yang dimasak ibu pada malam hari ini? Karena Abdul Kalam merasa penasaran, dipertanyakan kepada ayahnya, apakah memang benar ayah suka makanan gosong yang dimasak ibu malam hari ini, dia katakan. Saat itu juga katanya ayahnya itu saudaraku, dia katakan, ayahku memeluk aku dengan erat, dia katakan. Dan ayah berkata kepadaku, anakku, dia katakan, ibumu itu telah melalui hari ini dengan begitu berat, dengan segala pekerjaan hariannya, mulai dari bangun pagi sampai pada malam hari ini, dia katakan. Dan tentu ibumu itu benar-benar sangat lelah. Itu yang dikatakan. Masakan gosong yang dimasak oleh ibumu itu tadi tidak akan pernah bisa menyakiti hati siapapun. Itu yang dikatakan oleh ayah Abdul Kalam ini. Tetapi dia katakan, ya, kata-kata kasar yang mungkin ya ayah sampaikan sebagai bentuk protes atas masakan ibumu yang gosong itu, mungkin itulah yang bisa menyakitkan hati ibumu. Bukan masakannya yang gosong itu yang bisa menyakitkan hati kita, bukan? Kan kita bisa menikmatinya juga dengan sukacita. Tetapi ketika ayah memprotes apa yang telah disuguhkan oleh ibumu itu pasti akan menyakitkan hatinya. Itu yang dikatakan saudaraku. Ya. Dan ayah tidak pernah melakukan itu. Dan aku harus tahu, dan dikatakan, dan kamu anakku harus tahu, dia katakan, bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna. Kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa dalam hidup kita ini ada banyak hal-hal yang tidak sempurna, dia katakan saudaraku. Ya, baik dalam pikiran, perbuatan-perbuatan kita dan kelakuan-kelakuan kita. Dan bahkan juga dikatakan, ya ada juga banyak hal yang tidak bisa kita pahami dari perbuatan orang, kelakuan orang yang mungkin mereka lakukan itu bukan disengaja. Tetapi terkadang kalau kita tidak memahami itu bisa menjadi sebuah masalah kalau kita berlebih untuk menanggapinya. Sehingga ayah mengatakan tadi bahwa masakan ibu itu enak supaya ibumu senang dan tidak menimbulkan sakit hati pada ibumu itu, dia katakan. Akhirnya anak itu pun mengerti, dia peluk ayahnya, dia katakan, terima kasih ayah, ayah memberikan aku pelajaran berharga hari ini tentang mengasihi dan menghargai apa yang dilakukan oleh orang. Itu yang dikatakan oleh Abdul Kalam pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah. Dan saya yakin kemungkinan kisah-kisah seperti ini ada banyak bisa terjadi di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Saya hanya ingin mengatakan kepada kita lewat renungan ini, hargailah jeripaya orang yang ada di sekeliling kita, yang mengasihi kita. Walaupun mungkin apa yang mereka lakukan kepada kita itu tidak sesempurna yang kita pikirkan atau yang kita harapkan, saudara. Dukunglah mereka dalam segala sesuatu yang telah mereka lakukan itu. Karena mereka telah melakukan itu sebagai bukti bahwa mereka peduli dengan kita, bahwa mereka mengasihi kita. Itu yang perlu. Jangan mencela mereka ketika mereka melakukan sebuah kesalahan atas apa yang diperbuatnya kepada kita. Kemungkinan mereka tidak melakukan itu secara sengaja. Itu yang perlu, saudaraku. Itu sebabnya
Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara tentunya, dan saling mendahului dalam memberi hormat, saling menghormati, saling mengasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menempatkan ada begitu banyak orang di sekeliling kita sebagai sesungguhnya mereka ditempatkan Tuhan sebagai pelengkap dan bahkan penyempurna bagi kehidupan kita yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Mereka ditempatkan oleh Tuhan sebagai pelengkap dan penyempurna ketidaksempurnaan kehidupan kita. Sekalipun mereka itu, saudara, berupa orang-orang yang sederhana yang ada di sekeliling kita, dan bahkan juga mungkin berupa orang-orang yang mungkin juga bisa menjengkelkan kehidupan kita. Bisa saja, saudara. Tetapi yakin satu hal, mereka itu ditempatkan Tuhan di sekeliling kita sebagai penyempurna dari segala kekurangan dan kelemahan serta keterbatasan kita. Itu sebabnya dikatakan kita perlu saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, saudaraku. Lewat renungan ini kita dituntun oleh Tuhan untuk mengerti bahwa kita punya tugas dan punya tanggung jawab, yaitu saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat, memberi pujian kepada orang-orang yang telah berandil, berjasa untuk menolong kita, yang menyempurnakan segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita. Itu yang perlu, saudara. Sekalipun mereka punya kekurangan, tetapi tidak pernah mereka, kekurangan mereka akan menjadi, bisa kita katakan, saudaraku, kekurangan saudara kita itu tidak menjadi momok untuk kita bisa maju, untuk bisa disempurnakan, dibentuk oleh Tuhan. Justru itulah yang harus kita syukuri. Ketika kita menemukan mereka sebagai orang yang tidak sempurna, kelebihan kita juga bisa melengkapi ketidaksempurnaan mereka. Sehingga dikatakan saling mengasihi, saling mendahului memberi hormat. Itu yang kita terima pada saat ini. Oleh karena Tuhan kiranya menolong kita semua, dimanapun saudara mendengarkan renungan ini, di tengah-tengah keluarga, belajar untuk mendahului saling memberi hormat, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sekalipun kita tahu kita semua penuh dengan banyak kekurangan, banyak keterbatasan, tetapi itu tidak akan pernah bisa menghalangi anugerah Tuhan, kasih Tuhan untuk menyempurnakan kehidupan kita lewat kehadiran orang-orang di sekeliling kita yang harus kita hormati, yang harus juga kita kasihi. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami pagi ini, yang mengingatkan kami betapa penting kami menghargai, menghormati orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Tuhan menempatkan mereka sebagai pelengkap dan penyempurna segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami. Ajar kami juga untuk mengasihi mereka, menghormati mereka, sekalipun mereka mempunyai kekurangan dan kelemahan serta keterbatasan seperti kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang putus asa Tuhan bangkitkan mereka dengan semangat yang baru. Yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Hamba juga tetap mau berdoa untuk jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun saat ini yang mendengarkan renungan ini, yang dalam pergumulan sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhan tertumpang menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu pagi ini, di hari ini, yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati. Yang mengharapkan jodoh diberkati oleh Tuhan, yang mengharapkan keturunan juga diberkati oleh Tuhan, dan mengharapkan berkat-berkat Tuhan yang lain dalam hidup mereka. Biar mereka diberkati Tuhan hari ini. Juga anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan, Tuhan tetap berikan mereka semangat belajar yang baik dalam masa pandemik ini. Juga umat Tuhan, anak-anak-Mu yang hari ini di pagi ini mereka bersyukur, bersukacita, karena memang hari ini mereka berulang tahun. Berkati mereka, penuhkan sukacita mereka, dan ajar mereka tetap bersyukur karena itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka hari ini. Ada begitu banyak umat-Mu juga pagi ini Tuhan yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang sulit dan berat, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Mereka mengharapkan anugerah Tuhan. Ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba memohon berkat-Mu atas mereka. Berkatilah mereka semua Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya tetap berpesan saudaraku, tetap kuat dan semangat, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Ada layanan doa kami sisipkan di situ, hubungi kami siap berdoa untuk saudara. Itu komitmen kami. Bantu juga kami saudara untuk mengembangkan pelayanan ini. Kalau saudara rindu bahwa renungan ini selalu ada di hadapan saudara setiap hari, dukung kami untuk pengembangannya dengan cara bagikan kepada sebanyak mungkin orang saudaraku. Itu harapan kami, dengan sungguh kami berharap bahwa saudara akan membagikan kepada banyak orang supaya semakin banyak orang bisa menonton untuk menyemangati kami dalam melakukan pelayanan ini. Juga memberikan komentar-komentar yang baik. Itu perlu bagi kami untuk pengembangan pelayanan ini saudara. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Like juga subscribe bagi saudara yang belum melakukannya. Itulah harapan kami. Sehingga saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati saudara di hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Shalom.